He's coming soon. Shalom Aleichem. Haleluya. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, Menyukati. kita itu Sangat istimewa. ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya 1 minggu lagi kita akan memasuki perayaan Yom Teruah atau peniupan nafiri atau juga disebut Yom Hadin, yaitu hari penghakiman atau hari raya Rosh Hashanah, tahun barunya kita saudara, yang masuk tanggal 1 Tisri 5781 ya, tahunnya sudah 5781. Saya akan tidak membahas tentang Yom Teruah karena nanti minggu depan. Nah, hari ini saya memberikan judul Davar Elohim untuk 1 minggu ke depan untuk menyiapkan diri dengan baik memasuki tahun baru dan memasuki 3 hari raya besar yang Bapak Yahweh perintahkan. Hari ini saya memberikan judul Davar Elohim, yaitu menang mutlak atau Yoter Mim Natsehim, artinya adalah menang mutlak. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Romim atau kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Romim 8 ayat 37. Demikian Davar Elohim. Ukal ele yeter harpe mim natskim yakol nukal beas ohef et nafsenu. Saudara perhatikan di sini terjemahannya adalah tetapi dalam semuanya itu kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ya, sekali lagi saya bacakan. Ufkal ele yeter harpe mim natskim yakol nukal beas ohef et nasenu, yang artinya tetapi dalam semuanya itu kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan kata menang mutlak, saudara. Jadi di sini katakan satu ayat ini mengandung arti makna yang dalam, yaitu dikatakan tetapi dalam semuanya itu. Apa itu semuanya? Kita menang mutlak. Apakah menang mutlaknya itu karena kita, saudara? Karena kehebatan kita, karena gagah dan kuat kita? Tidak, saudara. Tetapi di sini kita menang mutlak melalui Dia. Kita menang mutlak melalui Yeshua yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi kita bisa menang itu karena Yeshua. Kita bisa menang itu karena Elohim. Kita bisa menang itu karena Bapa Yahweh. Nah, kira-kira kita menang mutlak tentang apa? Kita menang mutlak dari hal apa kita bisa menang, saudara? Yang pertama, kemenangan atas kedagingan. Sekali lagi, kita menang mutlak melalui Yeshua Masya itu harus menang mutlak melawan kedagingan kita. Amin. Kita harus menang mutlak atas kedagingan kita. Yang pertama adalah bisa mengalahkan kedagingan mata. Artinya menjauhkan dari pandangan dosa. Saudara yang dikasihi, kalau mata kita ini bersalah, saudara, oleh sebab itu Yeshua melalui Davar Elohimnya disampaikan, jikalau matamu itu berdosa, apa yang dilakukan? Cukilah, saudara. Artinya begitu lebih baik engkau masuk ke Samayim dengan 1 mata daripada penuh dengan 2 mata tetapi berdosa, saudara. Di sini dikatakan bisa mengalahkan kedagingan mata. Artinya menjauhkan dari pandangan dosa. Jadi kalau mata kita ini memandang hal-hal yang mengakibatkan, menyebabkan kita berdosa, hindari itu. Kita harus bisa mengalahkan. Saudara yang dikasih, saya beri contoh, saudara. Yang pertama kali jatuh ke dalam dosa yaitu Hawa, saudara. Kenapa? Karena matanya melihat bahwa buah itu elok untuk dimakan. Matanya melihat. Jadi kalau mata kita ini membuat kita arahnya menuju ke dosa, hindari, saudara. Itu namanya mengalahkan kedagingan mata. Yang kedua, bisa mengalahkan kedagingan pendengaran telinga kita. Karena ini indera juga pendengaran, saudara. Mengalahkan kedagingan pendengaran kita artinya menjauhkan kita dari gosip. Kalau yang berhubungan dengan gosip,
berhubungan dengan ngomongin orang, mau berhubungan dengan hal-hal virus penyakit yang membuat telinga kita ini berdosa, tutup telinga kita. Amin. Jadi kita tidak mendengarkan gosip. Kalau yang berhubungan dengan gosip, lebih baik kita mendengarkan dafar Elohim. Amin. Mendengarkan pujian untuk menyembah Elohim. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bisa mengalahkan kedagingan mulut. Saudara yang lihat, lidah, mulut kita, yaitu artinya menjauhkan dari perkataan kotor, kata-kata gosip dan sebagainya, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata negatif, kata-kata kutuk, itu harus jauh dari mulut kita. Amin. Jadi saudara bisa menjauhkan itu, saudara bisa mengalahkan kedagingan dari mulut kita. Mulai lidah kita, perkataan kita yang tadinya kasar lembut, yang tadinya kotor menjadi baik, yang tadinya mengutuki menjadi memberkati. Amin. Kata-katanya yang keluar adalah hal-hal yang positif, yang baik. Ini namanya mengalahkan kedagingan. Kita berkata menjadi hal yang baik. Dulu kita belum mengenal Elohim, belum mengenal Bapa Yahweh, perkataan kita mungkin sembarangan. Setelah mengenal Bapa Yahweh, harus jauh lebih baik. Amin. Jauh lebih memberkati. Kenapa? Supaya kitab suci tergenapi. Lo tica etsin Yahweh Elohim kalasawo. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Artinya berani menyebut nama Yahweh, ya perkataannya jangan sembarangan. Amin. Kalau cerita Bapak Yahweh dahsyatnya luar biasa, tetapi begitu lihat orang lain ngutukinya luar biasa, itulah keluar dari mulut memasukkan nama Yahweh, tapi dari mulut yang sama mengutuki yang lain. Hindari itu, saudara. Yang keempat, mengalahkan kedagingan, saudara. Bisa menjauhkan kedagingan tubuh. Artinya tubuh yang bisa membawa kita ke dalam dosa. Seluruh organ tubuh kita ini kalau bisa membawa ke dalam dosa, hindari. Saya tidak mau lagi tubuh saya ikut berdosa. Amin. Tangan saya yang suka ngambil, tangan saya yang suka berbuat jahat, kaki saya yang berbuat jahat, semuanya dihindari. Kita melakukan hal yang baik. Jadi yang pertama, menang mutlak melalui Yeshua HaMasyiah adalah kemenangan mengalahkan kedagingan. Amin. Yang kedua, kemenangan mengalahkan atau kemenangan atas pergumulan kehidupan. Kemenangan atas mengalahkan pergumulan kehidupan atau permasalahan yang dihadapi kehidupan. Contoh yang pertama, tidak mudah putus asa atau gampang menyerah pada saat menghadapi pergumulan. Amin. Jadi tidak gampang putus asa. Ini mengalahkan, saudara. Saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti bangkit. Saudara perhatikan ada 12 pengintai dikirim. 10 yang 12 semuanya pulang, sama-sama pulang. Yang disampaikan 12 pengintai itu semuanya benar. Nggak ada, saudara. Yang 10 pun menyampaikannya benar, saudara. Dia katakan apa? Memang kota itu melimpah susu dan madunya. Bahkan 1 tandan anggur saja itu dipikul 2 orang. Begitu besarnya melimpahnya. Nah, mana yang salahnya, yang kurang bagusnya? Sampai ayat ini kata, dan mereka memperkatakan yang jahat karena membuat mental orang lain jadi down. Tetapi kotanya berkubu, kita sulit mengalahkannya. Nah, ini sudah jatuh, sudah menyerah dulu, saudara. Inilah yang dikatakan perkataan yang jahat. Beda dengan Kaleb bin Yefune dan Yehosua bin Nun. Dia berkata, tidak, kita harus maju dan menduduki karena kita pasti bisa menguasainya. Amin. Ini orang yang pantang menyerah, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang tidak mudah putus asa. Artinya dia berjuang terus sampai saya sukses, sampai saya berhasil. Yang kedua, kemenangan atas pergumulan dalam kehidupan yang kedua adalah kuat dan bersabar karena pertolongan Adonai Yeshua HaMasyiah itu selalu tepat waktu. Amin. Jadi kuat dan bersabar. Jadi kalau Tuhan saat ini belum kabulkan doa kita, kita sabar. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pasti kabulkan doa kita selama doa kita tidak bertentangan dengan dafarnya. Amin. Cuman waktunya dikabulkannya kapan kita nggak tahu. Seringkali kita salah memaknai. Kita seringkali bilang doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti jawab doa kita. Cuman mengabulkannya yang kita tidak tahu. Amin. Sama saya kasih ilustrasi.
Jikalau ada anak saya datang ke tempat saya, bilang, "Pak, sepatu saya sudah sobek nih." Saya pasti jawab, nggak mungkin saya diam. Pasti saya bilang, "Iya, nanti 3 hari lagi saya dapat berkat, saya belikan." Berarti mengabulkannya kapan? 3 hari. Tapi dijawab nggak? Dijawab. Jadi Tuhan pasti menjawab doa kita, cuman mengabulkannya itu bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Bukan maunya kita, tapi maunya Elohim. Artinya kita tidak mengatur Elohim, kita tidak mengatur Bapa Yahweh. Makanya kitab suci ajarkan YAC Rejo Neka, terjadilah kehendakmu, kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita, saudara. Itu yang kedua, kuat dan bersabar, karena pertolongan Adonai Yeshua pasti tepat pada waktunya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, karena kemenangan dan atas pergumulan dalam kehidupan yang ketiga adalah senantiasa bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa merasakan pertolongan Abah Yahweh itu selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Kata bersyukur itu gampang diucapkan, tapi tidak mudah dipraktekkan. Iya Pak, saya bisa saja, wong saya lagi diberkati ya bersyukur. Tapi dalam kondisi saya dalam ujian, dalam kondisi pencobaan, bisa nggak bersyukur? Bersyukur itu ikhlas, artinya kita itu bisa ngadepin apapun. Dikasih berkat banyak, haleluya. Belum banyak pun tetap haleluya. Tidak ada berkat pun tetap haleluya. Amin. Artinya itu bersyukur. Jangan saat dikasih berkat, haleluya luar biasa, belum ada berkat, ngumpat, marah-marah. Gila dikasih berkat yang luar biasa melimpahnya, lupa. Nah, kebanyakan begitu, saudara. Nah, hari ini kita belajar, saudara. Diberkati, dalam kondisi diberkati maupun belum, saya tetap bersyukur. Memang bersyukur itu hal yang luar biasa, saudara. Karena ucapan syukur itu standarnya bukan berkat, tetapi standarnya kedekatan kita dengan Elohim. Amin. Bersyukur itu bukan ukurannya berkat. Karena kalau orang yang dekat dengan Elohim, apapun kondisinya dia akan selalu bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, kemenangan mutlak, kemenangan atas ujian iman. Nah, kadang setiap orang mengalami ujian iman sendiri. Yang pertama, kemenangan atas ujian iman. Yang pertama adalah kuat memiliki iman di tengah lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Artinya kita harus kuat memiliki iman. Amin, saudara. Setiap hari kita mendengar orang lain menyembah Tuhan yang lain apapun, tapi kita tetap kuat. Amin. Itu namanya ujian iman. Bisa enggak, saudara? Terganggu enggak kita, saudara? Di depan kita mungkin ada orang yang beribadah. Selama kita tidak terganggu, berarti roh kita tidak terpengaruh. Amin. Tetapi kalau ada orang di depan berdoa, terus kita sudah rasanya nggak nyaman, berarti roh kita sudah dipengaruhi. Jikalau di antara kita ini ada saudara kita yang belum mengenal Bapa Yahweh, ya biarkan saja. Kita nggak perlu terpengaruh, nggak perlu emosi, betul, saudara. Amin. Kenapa? Karena kalau itu mempengaruhi, berarti roh kita sudah terbawa sama dia. Oleh sebab itu justru kita yang mempengaruhi. Amin. Begitu nama Yahweh dikumandangkan apapun, kita nggak perlu takut lagi, saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau seandainya saya kasih ilustrasi, saudara, kita berjalan naik mobil, atau kita naik motor, atau kita naik sepeda, atau kita jalan kaki, terus kemudian lewat di sebuah tempat yang sangat sunyi, sepi, dan mungkin terkenal angker. Kemudian kita sudah mulai merasa takut untuk lewat situ, berarti alam roh yang ada di situ sudah mempengaruhi kita. Iya nggak, saudara? Nah, kalau kita tetap jalan biasa, kita yang kuat. Mungkin saudara sudah pernah lihat YouTube-nya Pak Lukas yang tentang bagaimana dia di makam, saudara. Nah, selama dia berani, rohnya menyingkir. Kenapa? Karena berani. Coba kalau takut, dia yang mengintimidasi kita. Oleh sebab itu, kuat memiliki iman yang teguh. Amin. Kondisinya apapun. Yang kedua, selalu militan sekalipun kita sendirian. Amin. Selalu militan sekalipun kita sendirian. Kadang kita ditinggalkan keluarga kita, kadang kita ditinggalkan lingkungan kita, kadang ditinggalkan teman-teman gereja kita, kadang ditinggalkan banyak orang. Tetapi satu hal, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, selalu militan sekalipun sendirian, tidak bersama banyak orang. Orang kadang berpikir kalau banyak orang pasti menang.
Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, keluarga Yakub itu hanya beberapa orang. Dari 12 suku Israel, itu satu Yosef ada di Mitsrayim. Tetapi saat keluarga Yakub itu ada di Mitsrayim dan diintimidasi oleh keluarga atau oleh orang-orang Mitsrayim yang jumlahnya 10.900, itu pasukan terlatih, mereka tidak pernah takut. Bahkan saat Yehuda itu teriak dengan suara yang keras, justru orang Mitsrayim lari semuanya, takut. Amin, saudara. Jadi tidak peduli saya sedikit kecil, tetapi saya militan karena di belakang saya Tuhan saya yang hebat. Amin. Bahkan suaranya Yehuda itu bisa menggetarkan seluruh Mitsrayim, saudara. Ini yang membuat hal luar biasa. Orang yang ada otoritas Bapa Yahweh pasti punya wibawa Elohim. Amin. Yang ketiga, tetap memelihara iman dengan kesetiaan sampai tidak seorang pun mengalahkan iman kita. Amin. Perhatikan kata-kata yang saya tulis ini ya. Tetap memelihara iman, tetap memelihara iman dengan kesetiaan. Jadi iman kita tetap terjaga dengan kesetiaan kita sampai tidak ada seorang pun mengalahkan iman kita. Amin. Dan iman itu akan kita bawa sampai garis akhir. Bahkan di dalam kitab suci katakan, aku mengakhiri pertandingan dengan iman. Amin. Jadi sampai garis akhir, karena iman ini membawa kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah iman, saudara, yang kita. Kalau iman kita kepada Bapa Yahweh, itu yang ketiga, kemenangan atas ujian iman. Banyak tokoh kitab suci yang lolos ujian iman. Contoh yang pertama, yaitu Hananya, Asaria, dan Misael. Juga Daniel, saudara. Sekalipun diperhadapkan dapur api, semua orang menyembah, hanya mereka yang bertiga yang tidak. Dia tetap punya ujian iman yang luar biasa. Apa yang terjadi, saudara? Dia lolos, menang mutlak, mengalahkan orang Babel. Amin. Begitu juga dengan tokoh-tokoh kitab suci yang lain, saudara. Seperti Daud, orang Israel lari tunggang-langgang semua saat Goliat datang. Tetapi dia maju sendirian dengan imannya yang luar biasa. Dan dia bisa mempermalukan orang Filistin itu, yaitu Goliat, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa dia datang dalam nama Yahweh Elohim. Amin. Yang memiliki seluruh jagat semesta ini, saudara. Contoh yang ketiga, yaitu Yohanan. Yang sekalipun dia harus dimasukkan ke minyak yang mendidih, dia tetap menjaga iman sampai dia dibuang di Pulau Patmos, diasingkan, dan dia bisa menulis kitab Wahyu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah orang-orang yang militan di dalam iman, mengalami ujian iman yang luar biasa. Belum Polikarpus yang umurnya 100 tahun harus dibakar hidup-hidup, tetapi dia tetap memelihara iman dengan luar biasa. Yang keempat, saudara, kemenangan atas keegoisan. Nah, ini yang kadang seringkali masih muncul banyak anak-anak Tuhan. Kemenangan atas keegoisan. Yang pertama, belajarlah mengalah sekalipun kita tidak salah. Amin. Belajar mengalah sekalipun kita nggak salah. Memang rasanya nggak enak, saudara. Mengalah itu nggak enak. Tapi belajarlah mengalah sekalipun kita tidak salah. Yang kedua, belajarlah bersabar sekalipun kita itu benar. Amin. Belajarlah sabar sekalipun kita benar. Yang ketiga, belajarlah merendah sekalipun kita ini melimpah. Tetap rendah hati. Amin. Sekalipun kita melimpah, tidak perlu pamer dan sombong. Yang keempat, belajarlah berjiwa besar untuk menjadi orang besar. Amin. Belajar berjiwa besar untuk menjadi orang besar. Yang terakhir, saudara, rahasia hidup untuk menang mutlak ada 3 hal yang saya sampaikan. Rahasianya hidup menang mutlak. Ya, rahasia hidup untuk menang mutlak ada 3. Yang pertama, percaya bahwa Abba Yahweh di pihak kita. Amin. Harus yakin, harus percaya bahwa Bapa Yahweh di pihak kita. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ayatnya 31, perhatikan ya. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang menentang kita?
Dia yang sungguh-sungguh tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan dia telah menyerahkannya ganti kita semua. Bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Amin. Jadi kita harus yakin bahwa Bapa Yahweh pasti selalu bersama dengan kita. Amin. Harus yakin bahwa Bapa Yahweh di pihak kita selama kita ini hidup aturan dapat Elohim. Yang kedua, percaya bahwa Adonai Yeshua adalah pembela kita. Bukan hanya di pihak saja. Kalau di pihak saja, saudara, berarti hanya cocok, saudara. Tapi pembela kita, kita lihat ayatnya 33 ya. Siapakah yang akan melemparkan tuduhan terhadap yang dipilih Elohim? Dialah yang membenarkannya. Artinya membela kita, saudara, membenarkan kita. Terus ayat 34, siapakah yang menghukumnya? Hamasya dialah yang telah mati dan lebih lagi telah pula dibangkitkan, dan yang berada di sebelah kanan Elohim, yang juga menjadi pengantara demi kita. Artinya Yeshua itu membenarkan kita, membela kita. Bukan hanya di pihak kita, tetapi membela kita. Yang ketiga, yang terakhir, percayalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Elohim. Selain di pihak kita, selain kita dibenarkan, yang ketiga, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Elohim. Amin. Kita lihat ayat yang ke-35 dulu, kita baca ya, 5. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Hamasya? Kesukaran atau kesulitan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada, saudara, yang bisa memisahkan kasih kita dari kasih Elohim. Karena Yeshua tetap mengasihi kita. Amin. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Amin. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Yahweh setia, dia tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia mengasihi kita. Ayat 37 ya. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang mutlak itu karena kasihnya Yeshua Mashiach. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Hamasya Tuhan kita. Amin. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Elohim. Amin. Jadi kita menang mutlak karena Elohim Bapa Yahweh itu di pihak kita. Yang kedua, kita menang mutlak karena Yeshua itu yang menjadi pembela kita. Yang ketiga, kita menang mutlak karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Elohim. Sukses besar buat kita semua. Saya dan saudara pasti menang mutlak bersama apa Yahweh Elohim besem Yeshua Hamashiach. Amin. Haleluya. Ya, kita keluarga kita masing-masing.